Pada tanggal 1 Maret tahun 1849, di kota Poitiers, Prancis, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik, Blanche Monir. Ia terlahir dari rahim seorang bangsawan, Louis Monir. Terlahir dari kalangan bangsawan, keluarga terhormat di masyarakatnya. Ia hidup mewah bergelimang harta, dan di bawah pengawasan ibunya yang posesif. Ayahnya dulu seorang kepala di fakultas seni di kotanya. Hingga ia beranjak dewasa, tepatnya pada tahun 1876, Blanche jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia jatuh cinta kepada seorang pengacara, yang mana usia mereka terpaut cukup jauh. Pujaan hatinya ini bukanlah dari keturunan bangsawan, juga bukan pengacara sukses yang bergelimang harta. Ia hanya seorang pengacara biasa di kotanya. Ketika ibunya mengetahui kisah cintanya ini, Nyonya Louis Monir tak merestui hubungan itu. Karena calon menantunya bukanlah berasal dari kalangan bangsawan ataupun konglomerat seperti keluarga mereka. Walaupun tak mendapatkan restu keluarganya, Blanche tetap pada pendiriannya. Ia tak mau dipisahkan dari pujaan hatinya. Hal inilah yang membuat ibunya marah. Berbagai upaya telah dilakukan agar Blanche melupakan pujaan hatinya. Tapi segala upaya itu berakhir dengan sia-sia. Hingga di puncak kemarahannya, Nyonya Louis Monir mengurung Blanche di sebuah kamar di dalam rumah mereka yang megah. Kamar itu gelap, tanpa cahaya. Sinar matahari pun tak bisa masuk, karena semua jendelanya sudah ditutup mati. Sungguh pun begitu, Blanche Monir tetap teguh pada cintanya. Hari-hari berlalu, Blanche melewati waktunya dalam kegelapan. Ia dibiarkan terlantar oleh ibunya, dan seorang adik laki-lakinya, yang lulusan sarjana hukum. Blanche bertahan hidup dengan memakan makanan sisa dari keluarganya. Dalam kegelapan, cintanya tak pernah padam pada pujaan hatinya. Pada tahun 1885, pengacara, pujaan hati Blanche, menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia meninggalkan dunia ini, membawa cintanya yang abadi. Tak ada yang mengabarkan berita duka itu kepada Blanche. Blanche terus-menerus dalam penjara ibunya, sebagai hukum atas kisah cintanya yang terlarang. Hingga pada tanggal 23 Mei tahun 1901, Jaksa Agung Prancis, menerima sebuah surat kaleng. Surat kaleng itu, memberitahukan, bahwa di rumah keluarga Monir yang megah, terdapat seorang perempuan yang telah terkurung di sana selama 20 tahun terakhir. Jaksa Agung langsung menindaklanjuti surat itu. Rumah kediaman Monir pun digeledah polisi. Dengan berbekal surat perintah dari Jaksa Agung, polisi pun mendobrak rumah megah itu. Dan apa yang mereka temukan sungguh menyayat hati. Bau busuk di salah satu kamar di rumah itu, menjadi petunjuk selanjutnya bagi polisi. Pintu kamar didobrak, seketika menyeruak bau busuk yang menyengat hidung. Kamar itu gelap gulita, bahkan polisi harus berusaha ekstra untuk membuka jendela yang telah disegel. Ketika cahaya matahari menyirami ruangan itu, tampaklah sesosok perempuan terbaring lemas tak berdaya. Dialah Blanche Monir. Sosok perempuan yang dulunya seorang sosialita, cantik menawan, kini tubuhnya kurus kering, dengan berat hanya 24,9 kg saja. Ia terbaring di kasur yang usang, dikelilingi kotorannya, bangkai tikus, dan juga makanan yang sudah membusuk. Atas temuan yang mengerikan itu, ibu dan saudara laki-lakinya digiring pihak berwajib, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibunya, Louis Monir, menghembuskan nafas terakhirnya, 15 hari setelah ia ditangkap. Sebelum ia meninggal, ia mengakui semua kekejamannya, termasuk memberikan makanan sisa kepada putrinya. Saudara laki-lakinya, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, sebelum akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kejahatan secara langsung kepada kakaknya. Bahkan, di kemudian hari ada desas-desus yang mengatakan, bahwa saudara laki-lakinya inilah yang mengirimkan surat kaleng kepada Jaksa Agung. Mungkin ia merasa iba atas penderitaan kakaknya itu.
Blanche kemudian menghabiskan sisa hidupnya di sebuah rumah sakit jiwa untuk pemulihan trauma kejiwaan dari kekejaman ibunya. Walaupun akhirnya ia tak bisa pulih seperti sedia kala. Dan pada tahun 1913, ia melepaskan semua penderitaannya di dunia ini.